kemarin ya kita ngerasa di Jambi ya, nyengat banget ya, nyengat banget itu. Kalau di Taiwan itu 40 loh. Jadi dia 40 feelingnya itu bisa gitu kan, limitnya beda gitu. Waduh, jangan ditanya. Tapi alhamdulillah ya kalau di Taiwan itu saya cuma dapatnya seminggu gitu. Terus pulang game gitu karena nggak kuat. Jadi nggak lama di sana ya. Jumpa lagi dengan kami bertiga, saya Samia, Bang Safri, dan Kak Nini. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Sobat UNH. Mari kita dengarkan. Pertanyaan selanjutnya, nah untuk Lebaran sendiri nih, apakah kembali ke Indonesia atau tetap di sana? Ya, yang Panjang ceritanya. Ayo yang minggat. Kalau keduanya ada yang lebaran di sana, ada yang lebaran di Indonesia ya. Jadi yang di Denmark karena jauh ya, kalau biayanya kosnya agak mahal kalau pulang tiap lebaran pulang itu lebaran pulang. Jadi lebarannya di sana. Kalau Singapura karena deket pulang. Di Taiwan karena itu liburan kuliah ya, jadi milih pulang juga gitu di puasa minggu kedua udah pulang lagi ke Indonesia sekalian mengambil data. mudik kan? ya namanya. Mudik gitu. Balik kampung ya. Nah kalau pas di Denmark itu kalau lebaran biasa tuh pagi-pagi kan sudah ada informasi dari kedutaan bahwa disuruh sholat diajak untuk sholat Idul Fitrinya itu di kedutaan. Jadi pagi itu kita udah berangkat dulu karena kan harus ngikuti jadwal bis sama kereta kan, gak kayak di Indonesia loh. Setiap saat ada kendaraan, ada aja bisa ada. Kalau di situ kita harus mengatur semua. Bis yang paling pagi jam berapa? Nanti dari bis itu kita akan naik tren karena jauh ya jaraknya. Kalau di Denmark dulu kakak tinggalnya di Albertslund. Jadi di Albertslund mau ke kedutaan di Copenhagen-nya itu agak Berapa jam? 1 atau 2 jam ya, agak panjang gitu. Itu naik tren yang cepat kan. Jadi naik bis dulu lalu naik tren. Nah, itu memang diatur waktunya dari yang pagi banget bisnya. Terus nanti baru biasanya jam 9 mereka baru sholat gitu kan. Nah, nanti di situ kita sholat Idul Fitri sama-sama sama orang kedutaan sama kita di situ di Indonesia di Denmark kan. Nah, habis itu baru kita makan. Itulah pokoknya bebas merdeka deh, makannya apa yang ada di Indonesia ada gitu. Memang aja. ya, istimewa betul ya. Tapi kalau yang kebiasaan Ibu yang kakak ikuti di daerah di negara Asia itu cuma yang di Taiwan itu di Idul Adha. Idul Adha. Biasanya kita pagi-pagi tuh pelajar-pelajar Indonesia sama dengan Bang Sapri tadi ya tinggal di dormitory ya, Jadi biasanya kita janjian tuh pelajar Indonesia ketemu di sini nih di kalau tempat penhentian bis itu ya. Halte bis ya di kampus. Saya tuh ngumpul situ. Nanti langsung ke train stationnya, dari train itu nanti kita ke kota yang terdekat dari kampus. Biasa di situ nanti kumpul semua tuh orang Indonesia. Nah, disitulah. Terus gitu, disitulah kita bisa puas-puas dengan masakan Indonesia. Gitu. Cuma sering lebaran di Indonesia ya. Kalau yang 3 tahun terakhir ya, lebaran Idul Fitri di Indonesia. Nanti dapat lebaran. Gitu aja sih. Nah, saya nyambung aja nih karena sama-sama di Eropa ya. Sama dengan Kak Nini, cuma kalau Kak Nini kan rajin gitu ya karena jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau saya kan tinggalnya agak jauh dari kota besar, terus juga mahasiswa miskin. Ya, jadi mikirin ongkosnya mahal gitu kan, ongkos mahal. Aduh, udahlah kita save aja, kita lebaran nangis sendiri di kamar. Gitu kan. Telepon selesai ya, nggak kayak sekarang ya. Kadang di Indonesia belum lebaran, masih besoknya lagi gitu. Jadi kita udah mendahului kadang-kadang. Terus telepon juga mahal ya waktu itu. Telepon juga mahal gitu. Jadi aduh ya ampun miskin banget, merana kita di negeri orang. Akhirnya jalan satu-satunya adalah mencari komunitas Turki tadi ya, jadi dari negara sama-sama lain ya, kumpul jadi ya. kalau kebetulan yang tinggal sekota bareng itu kebanyakan teman-teman Indonesia yang non muslim, jadi
ya nggak bisa juga kan, mereka punya kesibukan kuliah masing-masing, dan selalu pada saat Lebaran itu tepat dengan masa kuliah, jadi sibuk masing-masing, nggak peduli. Iya. Jadinya ya terpaksa nyari misalnya tempat-tempat kajian atau tempat-tempat ngaji, orang-orang itu ngumpul sama mereka, sok kenal aja, sok kenal, sok dekat. Tapi luar Gitu biasa ya? sambutannya. Iya, kalau di Iya. negara-negara yang minoritas muslim tuh Iya. sesama muslim tuh udah kayak saudara ya. Iya. Betul. Jadi ketika Lebaran itu dengerin khotbah yang saya tak ngerti karena pakai bahasa Turki. Jadi oh iya. Pokoknya isinya sama deh. Pokoknya amin tuh baca doanya aja. Terus nangis itu kan, Ya. kalau di tempat mereka itu nangis. Terus tiba-tiba ada yang meluk. Itu Iya. mereka tuh meluk, aduh. Iya. Cuma laki-laki ya. Ya Perempuan. Perempuan ya. Makanya kalau laki-laki, perempuan Turki itu baik-baik, Iya. pada peluk-peluk, Iya. sabar ya, mungkin pakai bahasa Jerman gitu kan, sabar ya, aduh, pada kesini aja kalau sedih ngumpul sama Iya, kita kayak gitu. gitu sih, ya. Iya, jadi ya, Ya. sedih banget, aduh seorang Enak lah ya. diri saya. Tapi sekarang bisa ketawa-tawa karena pengalaman. Wah. Kapan lagi ngerasain Iya. gitu. Beda dikit dengan saya. Kalau di sana tuh ya kita Lebaran itu sebenarnya tidak kumpul-kumpul ya, tidak kumpul-kumpul. Yang kumpulnya hanya pas ketika sholat Id aja gitu. Karena dengan penduduk sana ya, penduduk asli gitu. Nah, kalau di kota-kota ini yang tempat saya tinggal ini kan memang ada muslimnya gitu. Kalau yang saya bilang tadi sedikit atau 5 orang itu di sekitar kampus gitu. Iya. Nah, cuma kalau di kota-kota ini kan ya Komunitasnya ada, dari satu kota tuh mungkin ada sekitar 100 orang lumayan. muslimnya, ya 100 orang. Nah, cuma kita ketemunya ketika Idul Fitri itu, ketika sholat Id, kita numpang sholat Id di sana. Nah, sholat Idnya itu biasanya di lapangan basket, yang sebenarnya lapangan ini biasa digunakan oleh penduduk lokal, penduduk sana itu untuk jemur padi. Jadi mereka tuh setiap hari gitu dari pagi itu jemur padi di sana. Nah, yang uniknya ketika kita sholat Id, ini juga mungkin kita jadi ngerasa gimana gitu ya. Ketika kita sholat Id kumpul sesama Muslim yang ada di sana, gitu kan. Nah, masyarakat yang mau jemur padi ini kadang pakai mobil truk itu sudah nunggu di pinggir lapangan. Jadi kita tuh merasa seolah-olah ditungguin gitu terus kan. Mau lapangan ini mau dipakai gitu. Nah, karena itu memang sedikit sekali jadi waktu yang kita kumpul dengan Muslim yang di sana. Ada acara makan-makan gitu nggak, Bang? Masing-masing aja jadi. Kadang ada mereka menyediakan nasi kayak nasi kotak gitu atau nasi bungkus itu setelah sholat Id biasanya kan sholat Id. Ya habis itu bubar, habis itu bubar. Jadi kurang terasa. Iya nikmatnya, gitu. Ya cuma saya dekat sama Pak Imamnya ini. Orang Indonesia apa orang sana, Pak? Orang sana. Imamnya itu mungkin umurnya paling 22 tahunan mungkin ya, 22 atau 25 gitu. Nah, karena ini masih muda betul, karena dia cerita ayahnya itu mungkin kalau seumuran saya gitu. Nah seumuran saya. Nah, ayah si imam ini kerjanya di Qatar. Jadi dia yang support terus anaknya yang jadi imam masjid di sana gitu. Nah, saya cukup cukup banyak cerita dengan beliau gitu tentang beliau ketika Idul Adha setelah sholat itu selalu mengucapkan selamat Idul Fitri, katanya kan, selamat Idul Fitri. Iya, itu biasa karena itu cuma yang disampaikan oleh Pak Imam itu. Gitu deh. Gitu deh. Next question. Pertanyaan terakhir, Oke. hal yang paling dirindukan ketika
ketika Idul Fitri di Indonesia? Keluarga. Keluarga lah pasti. Kedua makanan. Kalau makanan, ya. kalau kakak kan karena dari di sana ya disiapkan semua jenis masakan Indonesia kan. Jadi yang dirindukan paling kumpul sama keluarga gitu. Iya. Bagi-bagi angpau. Ah iya, ada yang ngasih. Bukan angpau namanya. Apa sih namanya ya? Iya, Angpau ya, iya. Angpau. Ada istilahnya tuh apa ya? Apa ya? THR. Betul. Ada yang ngasih. Dan kalau saya malah Tapi yang kena. yang saya rindukan bukan dapat sih. Gengsi dong. Oh, Bapak ini justru yang ngasih THR. Kita Ya. juga rindu mau ngasih THR nggak ada kan? Miskin. Saya Kita mau ngasih kalau saya yang saya rindukan justru masa kecil gitu. Ah. Kalau di sana tuh ingatnya masa kecil ketika kalau lebaran itu Keturunan Filipina ya Pak ya? mirip ya. Iya, mirip-mirip itu lah Pak. Jangan-jangan nih Bapak nih. Blessing ya Pak ya. Jadi ceritanya Lebaran Pak, apa yang paling Oh iya dirindukan? yang masa kecil tadi ya. Ya saya merindukan masa kecil ketika pas pada saat lebaran gitu. Lebaran di sana gitu. Yang keluarga. iya, karena di dulu waktu kecil itu saya ingat betul. Jadi kita kan setelah sholat Id biasanya kan sama kawan-kawan jalan gitu kan dari rumah ke rumah keliling gitu Minta kan. THR. Iya. minta THR gitu. Nah, itu yang saya rindukan seperti itu. Kalau makanannya kan pasti setiap kita naik rumah makan, dia naik ke rumah yang ini makan. Yang itu juga yang bikin kita kangennya itu kan kalau malam takbirnya itu ya. Nah, benar. Nah, ya, itu Suasana terawih, Malam malam takbir. Kalau lebarannya itu iya. terawihnya Iya, aja itu- kan di rumah Ah. dan itu sesingkat-singkatnya. Berapa minimal? 8. Udah 8 sak gitu kan. Selesai, gitu. Selesai. Yang Jadi kalau mengerjakan. iya, kalau mendengar takbir kita tidak meneteskan air mata Iya, itu salut ya. banget. Salut ya kalau tidak sekali. meneteskan Kalau air di luar mata. negeri itu kalau dengar takbir itu kita pasti nangis. Dengar Kasar. azan aja. Beneran. Takbir aja rame-rame itu kan pas di kedutaan tuh, udah nangis semua, Masya Allah. Beda dengan kita ketika di sini ya. Iya, kalau di sini mah udah Biasa biasa, aja. biasa aja. Biasa, Tapi ya. karena sudah menjadi Darah daging. jadi Iya. itu kebiasaan ya, jadi menganggap biasa. Padahal kalau Iya. ketika kita di luar kita Betul. Itu terkait itu tadi. Jadi kan ketika di sana kita rindu. Nah, yang perasaan rindu itu yang bikin kita nangis gitu. Memang ketika kita Nangis. jauh baru terasa ya Betul. sayangnya. Kalau Kak Mia mungkin nangisnya kenceng. Oh iya dong, saya meraung-raung guling-guling. Tapi gini, manfaatnya juga ikut lebaran dengan komunitas bangsa lain itu kita jadi tahu kan budaya. Misalnya budaya Turki yang sebelumnya saya nggak tahu nih. Ternyata kalau di Turki kan disebutnya kalau bahasa Jerman tuh Zuckerfest. Zuckerfest itu jadi pesta manis-manisan. Jadi hidangannya tuh semua manis gitu. Semua ada madu-madunya, kue-kuenya manis, makanannya juga rata-rata yang manis-manis. Dan tradisinya juga ternyata mereka itu bukan ngasih THR. Mereka tukeran kado seperti Ya, Natal betul. ya. Jadi kalau Natalan kan orang tukeran kado gitu, ngasih kado Kalau di sini Natal. juga. Nah, kalau ini tukeran kado, gitu. Jadi anak ke bapak ngasih kado nanti sama kayak gitu. itulah kayak Iya, kacamata gitu kan. jadi ya beda budaya. Jadi oh begini ternyata kalau di negara lain beda ya. Jadi Betul. sesama-sama Islam tapi ternyata budaya Beda, saat beda. lebaran kita belajarnya Belajar nanti di lihat situ. kan gitu. Oh mereka gini loh ngadapinya Idul Fitri, kalau kita seperti ini gitu. Kalau di Indonesia kan ada apa kegiatan unggahan ya. Munggah itu masuk puasa munggah, nanti habis puasa juga munggahan ya namanya gitu. Kita Munggah. ke makam-makam gitu kan. ziarah. Ziarah juga, Iya, iya. munggahan juga gitu kan. Oh enggak, bukan upload, bukan ya. Nah, itu mengunggah itu namanya. Unggahan namanya apa ya? Unggahan ya kalau nggak salah nyebutnya. Sambut. Munggahan ya kan? Oh, Munggahan. munggahan. Munggahan itu kan kayak gitu. Terus itu enggak, kita flat aja maupun nanti masuk Ramadan ya biasa aja, nggak ada spesial kan.
Iya benar. Saya lebaran juga nggak spesial cari-cari baju. Iya kan, buat nggak ketupat gitu-gitu banget. ada. Tapi di negeri orang itu kadang-kadang Idul Fitri itu tidak seistimewa Idul Adha. Adha, betul Jadi sekali, Idul benar. Adha itu ternyata yang lebih seremoninya Iya, lebih wow. wow. Betul, Jadi gitu. Idul Fitri itu Sekedar biasa aja. biasa aja, biasa Iya, aja. makanya Sholat begitu gitu. ngeliat oh cuman kayak gini doang nih tukeran kado istilahnya. Iya. Nah, Nanti nanti di Idul Adha-nya baru bener-bener yang namanya hari raya kurban itu Ya. bener-bener Nah itu party yang party sekali. Makanannya, Yang pesta kebalikan makanan. kita. Hmm. Kalau kita kan Idul Fitri yang wah-wah Iya. ya. Nanti Idul Adha rumahnya nggak ada kue malah. Nunggu balik ya. Nunggu daging kurban. Capeknya nanti belakangan. Oh, gitu. Iya. Nah, kebalik. Itu aja paling ya. Ya, aduh banyak banget nih ya. Gimana sudah Ada. puas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pemirsa? Ada lagi? Tidak ada. Kalau nanti Masih ada ada. yang kurang boleh di komen aja ya. Siapa tahu kita Iya, jawab. Siapa tahu. silakan. Semoga puasa tahun ini membuat kita menjadi pribadi yang Amin. Iya. Nah, Sobat WNH, sekian episode spesial Ramadan podcast WNH Menyapa hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga nih Bang Safri dan Kak Nini atas waktunya. Sama-sama, Mbak Mia. Terima kasih Kak Ini. Baik Sobat WNH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.